Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada PowerPoint ini, kami kelompok 1 akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup tarikh tasyrik. Berikut nama-nama anggota kelompok kami: Bayu Rizky Ardian, Firda Novianti, Muhammad Ridho Reynaldi, Firda Mar'atus Sholihah. Tarikh tasyrik. Tarikh berasal dari bahasa Arab tarokho yutarikho, yang artinya menulis, mencatat sejarah, atau catatan tentang perhitungan tanggal hari, bulan, dan tahun. Tarikh mudhari'ah sama artinya dengan kata sejarah. Tasyrik, yang bermakna menetapkan syariat, menetapkan hukum, dan membuat perundang-undangan atau proses penetapan perundang-undangan. Sendiri berarti pembentukan dan penetapan perundang-undangan yang mengatur hukum perbuatan orang-orang mukallaf dan hal-hal yang terjadi tentang berbagai keputusan serta peristiwa yang terjadi di kalangan mereka. Secara sederhana, tarik tasyrik dapat didefinisikan dengan sejarah terbentuknya perundang-undangan dalam Islam, baik pada masa risalah Nabi Muhammad atau pada masa-masa setelahnya. Dari perspektif zaman di mana hukum-hukum tersebut dibentuk, berikut proses penghapusan dan kekosongannya serta yang terkait dengan para fuqaha dan mujtahid yang berperan dalam proses pembentukan. Tarik tasyrik mempunyai beberapa nama-nama lain. Yang pertama, sejarah perkembangan hukum Islam. Yang kedua, sejarah pembentukan hukum Islam. Yang ketiga, sejarah hukum Islam. Yang keempat, sejarah perkembangan fikih. Yang kelima, perkembangan modern hukum Islam. Hukum Islam memiliki dua dimensi. Dimensi ilahiyah, bersumber dari Allah. Hukum Islam ini diyakini oleh umatnya sebagai ajaran suci. Hukum Islam dipahami sebagai syariat yang cakupannya luas. Ia mencakup masalah keimanan, amaliyah, dan etika. Dimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan hasil ijtihad ulama terhadap nas melalui dua pendekatan kebahasaan dan pendekatan tujuan syara. Dengan adanya kedua dimensi tersebut, tasyrik terbagi menjadi dua bagian, yaitu tasyrik ilahi, yaitu penetapan hukum Islam yang bersumber dari Allah dengan perantara Rasulullah melalui Al-Quran dan hadis. Tasyrik wadi, yaitu penetapan hukum Islam yang bersumber dari kekuatan pemikiran manusia melalui ijtihad, baik individual maupun kolektif. Saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman-teman sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana aliran pemikiran tarik tasyrik. Di makalah sudah tertera bahwasannya ada dua aliran pemikiran bagaimana mengambil hukum melalui tarik tasyrik. Yang pertama itu hukum Islam sudah tertera di dalam Al-Quran, dan kita mengetahui dan kita meyakini bahwasannya hukum Islam itu sudah dibentuk oleh Allah, sudah termaktub di Lauh Al-Mahfudz. Nah, dari sudut ini, hukum berarti kehendak Tuhan yang diwahyukan sebagai ketentuan Tuhan. Ia mendahului, bukan didahului. Ia mengontrol dan bukannya dikontrol. Manusia yang harus menyesuaikan kepada hukum, bukan hukum menyesuaikan kepada perubahan manusia. Nah, sebagai contoh bahwasannya negara Arab yang merupakan negara Nabi Muhammad SAW merupakan negara yang sudah memiliki bahasa, agama, dan adat istiadat yang telah ada. Dia sudah mempunyai hukum sendiri sebelum Nabi datang. Nah, hukum Al-Quran atau hukum Islam sendiri muncul
untuk mengontrol mereka. Jadi kan mereka mempunyai kebiasaan yang salah. Nah, di sini hukum Islam adalah sebagai pelurus yang salah tadi. Dan manusia harus menyesuaikan kepada hukum. Karena manusia pada dasarnya apabila ingin memiliki kehidupan yang baik, ia harus ada aturan yang harus dijalankannya. Artinya tidak berlaku suatu konsep bahwa hukum berevolusi sebagai gejala sosial yang terkait dengan kemajuan masyarakat. Nah, bila masyarakat tidak mempunyai hukum, masyarakat tidak akan maju. Jadi pada inti pemikiran yang pertama bahwasanya hukum Islam telah ada pada zaman dahulu, pada zaman terbentuknya Al-Quran. Oke, kita beralih ke pemikiran yang kedua. Pemikiran yang kedua bahwasannya hukum itu lahir dan berkembang bersama kehidupan masyarakat. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwasannya hukum Islam ini lahir dan menyesuaikan kepada masyarakat yang hidup. Tentunya masyarakat Arab dengan masyarakat saat ini terjadi perubahan yang sangat signifikan, baik kelakuan, busana, tata cara berbicara dan lain-lain. Dilihat dari konteksnya, Al-Quran ini mengalami dialektika dengan masyarakat Arab pada waktu itu. Nah, jadi kita ketahui bahwasanya isi Al-Quran itu kan hanya budaya-budaya Arab aja yang cantumkan di situ, karena ya Al-Quran sendiri diturunkan oleh Nabi di tanah Arab, jadi tidak ada yang namanya cerita di tanah Indonesia, nggak ada. Jadi yang bisa kita petik dari ajaran universal di keseluruhan isi Al-Quran adalah keadilan, kedamaian, kemerdekaan, dan persamaan. Keadilan sudah jelas ya. Di dalam Al-Quran kita diajari yang namanya adil kepada sama manusia, serta kedamaian dan kemerdekaan. Zaman dahulu kan ada perbudakan yang mana kewajiban setiap muslim adalah memerdekakan satu sama lain, karena itu merupakan hal yang tidak manusiawi. Jadi cukup sekian aliran pemikiran tarikh tasyri'. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Karakteristik dari tasrih. Karakteristik berasal dari watak hukum itu sendiri. Adapun beberapa karakteristik dari tasrih. Yang pertama, sempurna. Syariat yang sesuai dengan segala situasi dalam kondisi manusia dimanapun, kapanpun, baik berkelompok maupun individu. Yang kedua, universal, yaitu syariat Islam meliput seluruh dari alam tanpa ada batas, suku, ras, dan bangsa. Yang ketiga, elastis, dinamis, dan fleksibel, merupakan jika hukum Islam menjadi sesuatu yang kaku, justru akan menjadikan tidak relevan. Maka hukum Islam mempunyai daya gerak hidup sesuai perkembangan dan kemajuan dari hukum Islam tersebut, yang disebut ijtihad. Keempat, sistematis, yaitu satu doktrin dengan doktrin lain saling bertautan dan berhubungan satu sama dengan yang lain. Yang kelima, ta'abudi dan ta'ahuli. Ta'abudi bentuk ibadah dan ta'ahuli bersifat duniawi. Yang keenam, menegakkan maslahat, yaitu seluruh hukum bertumbuh pada maslahat tersebut. Yang ketujuh, menegakkan keadilan, perimbangan dan keadaan yang seimbang. Yang kedelapan, tidak menyulitkan. Yang dimaksud tidak menyulitkan adalah tidak memaksa dan tidak memberatkan. Yang kesembilan, menyedikitkan beban. Maksudnya dengan kita menyedikitkan beban, menerima dengan menjauhi dan mengerjakan perintah Allah. Yang ke-10, berangsur-angsur. Hukum Islam dibentuk secara bertahap, jadi tidak langsung membentuk hukum Islam tersebut. Jadi disusun secara bertahap dari tahun ke tahun. Kegunaan mempelajari tasrih. Kegunaannya adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang komprehensif sejarah hukum Islam dari awal pertumbuhannya hingga perkembangannya yang kontemporer di dunia Islam pada saat ini. Jadi perkembangannya sangat pesat sekali. Kesimpulan dari kami, tasyrik memiliki sejarah pertumbuhan dan perkembangan dari masa ke masa, setapak demi setapak menuju kesempurnaannya, dan selalu sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Sejarah tasyrik berkembang sejak adanya Islam, yaitu sejak masa Rasulullah SAW sampai saat ini. Secara sederhana, tarikh tasyrik dapat didefinisikan dengan sejarah terbentuknya perundang-undangan dalam Islam, baik pada masa risalah atau pada masa setelahnya. Dari perspektif zaman di mana hukum-hukum tersebut dibentuk, beserta proses penghapusannya dan kekosongannya, serta yang terkait dengan para fuqaha dan mujtahid yang berperan dalam proses pembentukan tersebut. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.